Jadi penanya soal ini ingin bertanya apa itu fasor dan bagaimana cara menggambarnya. Oke, jadi khusus dalam rangkaian AC seri, diagram fasor itu kan artinya fasa vektor ya. Fasor itu artinya fasa vektor. Fasor artinya fasa vektor. Jadi kita menggambarkan sebenarnya kita menggambarkan ini, menggambarkan fenomena yang bersifat sinusoid kayak gini. Ini kan tegangan Vs 50 sin, ada sinnya di situ, dan T-nya terhadap waktu gitu ya. Dia berubah terhadap waktu dan bentuknya sinus, maka kita bisa menggambarkannya dalam fasor. Dan juga sebenarnya dalam interferensi dan difraksi juga bisa menggunakan fasor. Tapi untuk sekarang kita bahas yang rangkaian AC seri dulu ya. Oke. Jadi cara menggambarnya gini. Di sini sumbunya adalah sumbu real. Itu untuk fasor pada umumnya. Tapi di sini yang real adalah R. R itu adalah resistansi dari resistor yang ini, 300 ohm. Terus ini yang atas XL. XL itu reaktansi induktif. Terus yang bawahnya reaktansi kapasitif, XC. Oke, jadi kalau mau menggambar fasornya, kita harus tahu dulu nilai-nilai resistansi dan reaktansi gitu ya. Oke, untuk rumus reaktansi induktor itu XL sama dengan omega L. Di sini omeganya jangan lupa ya, untuk fungsi yang sifatnya sinusoid, omeganya itu yang bersamaan dengan T gitu ya. Ini berarti omeganya 10 pangkat 4. L-nya 60 mH. Ini berarti 600 ohm. Ini rumusnya ada ya bisa dicari entah di buku, di internet pasti ada. Oke, untuk yang XC itu 1 per omega C. Omeganya masih sama 10 pangkat 4, 0,5 mikrofarad. Oh ya, jangan lupa ya, kalau mikro berarti 10 pangkat minus 6. Ini berarti sebentar. Ini 2 kali 10 pangkat 2. Oke, 200 ohm. Berarti cara buat ini ini vektor untuk R-nya. Sebenarnya fasor untuk R-nya. Ini tuliskan panjangnya 300 ohm gitu ya. Atau bisa aja ini kita tulis aja di sini ohm gitu ya. Misal kita tulis ohm di situ, kita bisa tulis di situ 300. Terus udah gitu XL-nya ke atas 600 ohm. Terus ke bawah sebenarnya bisa digambar di sini atau bisa juga digambar di sini. Nggak ada ketentuan yang pasti gitu ya. Tergantung kita maunya gimana. Tapi biasanya aku lebih suka gambarnya kayak gini karena kalau XC-nya di atas, maksudnya kalau kita gambarnya kayak gini di gambar ini dan bukan di sini. Kalau misalkan di sini itu penjumlahannya nggak akan kebayang gitu ya. Karena kalau menjumlahkan berarti ujung dari fasor satu harus nempel dengan ujung lain dari vektor lain gitulah intinya. Karena kan kalau kita menjumlahkan ini, nah berarti gampang. Ini Z, sebentar. Ini Z-nya berarti. Ini Z-nya. Oke. Ini cara aku menggambar fasor ya. Tapi mungkin di buku itu bisa berbeda. Oke, aku sebentar cek dulu yang di buku kayak gimana. Oke, aku udah dicek di buku dan ternyata di buku itu nggak ada
fasor untuk impedansi ya, tapi adanya fasor antara arus dan tegangan. Tapi di sini karena yang ditanya adalah gunakan diagram fasor untuk menentukan impedansi rangkaian. Nah, berarti harus menggambarkan kayak gini ya. Oke, kalau misalkan udah kayak gini, penjumlahannya bisa lebih mudah. Kalau ini atas terus udah gitu 200 ke bawah, berarti ini panjang ini bisa kita gambar gitu ya. Yang ini berarti 400. Ya, aku gambar ulang karena itu kurang jelas. Ini Z, terus ini tadi 300, terus ini 600, terus ke bawahnya 200. Oke, salah. Ini 200. Nah, berarti yang ini 400 gitu kan. Terus kita pakai Pythagoras, ini berarti Z-nya adalah 500 ohm. Oke, mungkin kita lanjut ke yang B. Di sini beda fasenya mudah antara tegangan dan arus. Ini adalah alfa. Jadi tangan alfanya sama dengan 4/3. Dan itulah yang ditanyakan oleh soal. Jadi, perbedaan antara arus dan tegangan itu bisa langsung dilihat di fasor impedansinya. Gitu ya. Tapi ini arus terhadap tegangan ya. Sebentar. Oke, kalau misalkan kita punya sekarang ini fasor arus ya. Ini beda lagi. Ini fasor arus. Ini fasor tegangan. Nah, ini juga alfa. Jangan terbalik. Kenapa? Karena ingat-ingat bahwa V sama dengan I kali Z. Dan kalau dikali, berarti sudutnya harus alfa, bukan minus alfa gitu ya. Jadi V-nya bukan di sini. Tapi V-nya di berlawanan jarum jam terhadap I gitu ya. Oh ya, dan juga ada lagi yang bertanya tentang bagaimana kalau XL-nya, ya pokoknya kalau XL-nya berbanding dengan XC-nya lebih dari, sama dengan, atau kurang dari, itu nanti alfanya gimana? Oke. Alfanya berarti untuk yang XL ini ingat-ingat ya. Bisa diingat, bisa juga diturunkan dari rumus atau dari rumus atau pakai intuisi bisa. Tapi intinya ini. Kalau XL-nya lebih dari XC, berarti V mendahului I. Oke, sebentar aku cek buku dulu. Nah, jadi begini. Ini halaman berapa nih? Sebentar. Halaman 924. Terus ya sudah. Dan di sini lihat. I di belakang EM atau bisa juga V gitu ya kalau misalkan kalian lebih suka V. Dan kalau XC-nya lebih dari XL berarti I-nya di depan itu bukan E tapi epsilon M. Oke. Terus kalau resonansi, kalau XC sama dengan XL berarti I dan epsilon M-nya sefasa. Jadi ini benarnya XL lebih dari XC, V mendahului I. Ya di sini behind ya. Dia terbalik dengan aku. Oke, ya udah nggak apa-apa. Tapi intinya sama aja. Untuk XL, oh ini dia dibalik. Oke, dia ngebalik lagi. Kalau XC lebih dari XL,
berarti I mendahului V. Dan kalau sama ya udah berarti sama gitu ya, sefasa. Nah, untuk nilai amplitudo arus IM itu gampang. IM sama dengan VS maksimumnya. Dan ini amplitudonya berarti 50 ya. (50 dibagi 500 tadi ya. Ini Z. Jadi 0,1 ampere. Terus tegangan listrik yang mengapit kapasitor itu I kali XC. Tapi jangan lupa, untuk kapasitor itu I mendahului V sebesar 90 derajat. Oke, gitu ya.